أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi dalam acara kajian tafsir Al-Quran bersama saya Iman Mubarak Ahmad. Seperti biasa, kita tidak sendiri, melainkan kita ditemani oleh Bapak Mubalik kita, Maulana Ataul Ghalib Yudi Hadiana. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Yudi? Alhamdulillah sehat, baik. Baik Pak Yudi, seperti biasa kita akan membahas berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran dan sebelumnya saya akan bacakan dulu ya, ayat beserta terjemah ya, dari firman Allah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Baik. Kita akan membahas berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Artinya, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang di antaramu yang melanggar mengenai hari Sabat. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pak Yudi, sebelum nanti kita ingin mendengar penjelasan dari tafsir yang sudah ditulis oleh khalifah kita, saya terlebih dahulu akan membacakan penjelasan ayat ini dari tafsir Jalalain yang merupakan karya agung dari Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam tafsir Jalalain tertulis bahwa dan sesungguhnya lamnya, yaitu lam yang terdapat dalam kata walaqad, merupakan lam qasam, menyatakan bersumpah yang artinya demi. Kemudian kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan di antaramu pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan, padahal kami telah melarangmu dari demikian. Dan mereka ini ialah penduduk Ailat atau Ailah. Lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina, artinya yang terkucil. Apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Nah, ini penjelasan dari tafsir Jalalain. Saat ini kita pun akan bersama-sama ya, mendengarkan penjelasan dari tafsir khalifah kita yang akan disampaikan oleh Bapak Maulana Yudi. Silakan Pak Yudi. Baik, jazakumullah Pak Iman. Seperti tadi sudah dibacakan di dalam terjemahannya dan juga penjelasan dari referensi tafsir Jalalain tadi. Jadi ayat yang kita bahas pada episode kali ini adalah terkait dengan hari Sabat dan juga pelanggaran terhadap hari Sabat yang dilakukan oleh beberapa golongan atau beberapa bagian dari orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel. Ya, jadi itu tema ayat ini kan gitu ya. Nah, di dalam tafsir Kabir, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana biasa beliau pada bagian awal menjelaskan berkenaan dengan definisi atau arti dari beberapa kata yang ada di dalam ayat ini. Nah, karena fokus pembahasan kita dalam ayat ini adalah terkait dengan Sabat, maka salah satu yang coba kita jelaskan apa yang ditulis oleh beliau terkait definisi kata Sabat itu sendiri ya, di dalam tafsir Kabir beliau. Terkait dengan definisi ini, di sini beliau menjelaskan bahwa kata Sabat itu sendiri memiliki 5 arti yang beliau tulis di sini, dan arti-arti ini beliau ambil dari beberapa referensi, salah satunya adalah dari Aqrabul Mawarid. Beliau menulis, As-sabtu sabatar rajulu yasbutu wa yasbitu sabtan. Nah, ini beberapa perubahan bentuk dari kata Sabat itu. Artinya yang pertama, jadi arti dari kata Sabat itu sendiri yang pertama beliau menulis istaroha. Ya, istaroha itu seperti kita familiar dengan bahasa kita ya, ini bahasa Arab, istirahat gitu ya. Jadi istirahat. Nah, salah satu arti dari Sabat adalah istirahat atau istaroha. Nah, kemudian di sini beliau juga menulis jika di dalam bahasa Arab disebutkan
sabata syai'a, maka artinya adalah qata'ahu. Jadi sabata syai'a artinya qata'ahu, artinya memotong ya, memotong suatu benda. Nah, artinya itu juga memotong. Itu yang kedua. Kemudian arti yang ketiga, beliau di sini menyampaikan jika di dalam bahasa Arab itu ada kata sabatar ra'sa. Artinya itu juga memotong, tapi memotong rambut ya, memotong rambut sampai habis atau mencukur habis, mencukur gundul. Itu juga salah satu arti dari kata sabata gitu. Nah, kemudian arti yang keempat, beliau di sini juga menulis adalah qoma bi amri sabti. Artinya merayakan hari Sabat itu sendiri. Jadi salah satu arti lain ya, arti yang keempat itu juga artinya merayakan hari Sabat. Kemudian yang berikutnya di sini beliau juga menyampaikan salah satu arti yang lain adalah ad-dahru, hari atau zaman atau masa. Kemudian arti dari kata Sabat itu yang terakhir di sini beliau sebutkan adalah yaumum min ayyamil usbu'i bainal jumu'ati wal ahad. Jadi satu hari di dalam hari-hari pada waktu seminggu yang terletak antara hari Jumat dan hari Ahad. Nah, jadi itu adalah hari Sabtu. Jadi Sabat itu sendiri artinya adalah hari Sabtu. Nah, jadi di sini beliau menjelaskan beberapa beberapa definisi berdasarkan beberapa referensi atau rujukan. Lalu beliau di sini memberikan penjelasan bahwa definisi-definisi yang disebutkan tadi sebetulnya cocok jika digunakan di dalam ayat ini. Nah, semua definisi itu. Nah, maka beliau di sini menyebutkan kemudian jika ayat ini ya, ayat yang sedang kita diskusikan ini dibaca dengan dilepaskan dari konteks ayat sebelumnya, maka maksud daripada ayat ini adalah Huzur di sini menyampaikan ketika kami memberikan kepada kalian harta kekayaan, ini jadi firman Allah maknanya gitu ya. Ketika kami memberikan kepada kalian harta kekayaan, ketentraman dan kemudahan, maka kalian mulai berbuat buruk. Oleh karena itu kami menghinakan kalian. Nah, mafhum dari ayat ini seperti itu jika dilepaskan dari konteks ayat sebelumnya. Akan tetapi Huzur di sini menyampaikan jika ayat ini diambil maknanya dengan mengaitkan siyak osabak atau konteks ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka mafhum ya dari ayat ini di sini Huzur menulis adalah salah satu dari perintah yang diberikan pada peristiwa di Gunung Tur ya, yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Di situ beliau menerima perintah yang dekalog gitu ya, 10 perintah. Nah, salah satu perintah di antara 10 perintah itu adalah perintah untuk merayakan Sabat. Nah, dan itu pun dilanggar oleh beberapa kalangan dari orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, oleh karena itu pelanggarannya disinggung di dalam ayat ini. Nah, di sini Huzur juga menyampaikan salah satu perintah ya terkait dengan merayakan Sabat itu. Beliau menulis beberapa referensi di sini. Salah satunya beliau ambil dari Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15, ada juga dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Nah, tapi sedikit di sini saya coba bacakan dasar perintah ya di dalam Alkitab, yaitu tadi dari Ulangan pasal 5 ayat 12 sampai 15. Jadi perintah agar kepada kaum Yahudi, kepada orang Bani Israel untuk merayakan Sabat. Di sini bunyinya seperti ini dalam Ulangan pasal 5 12 sampai 15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuan, atau hamba laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau untuk merayakan Sabat. Nah, ini salah satu perintah atau dasar merayakan Sabat yang ada di dalam Alkitab, di dalam Bible ya. Tadi dalam Ulangan 5 12 sampai 15. Maka kenapa disebut Sabat? Karena pada hari itu orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi berhenti dari pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Dengan tujuan untuk apa? Yaitu untuk berhenti dari pekerjaan duniawi lalu sibuk di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, kepada Tuhan. Ya, demikian beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Huzur kedua. Nah, barangkali ya ada tambahan penjelasan lain dari sisi-sisi yang lain di dalam referensi tafsir yang lain bisa ditambahkan oleh Pak Iman. Baik, ya, Masya Allah Pak Yudi ya. Kalau kita mendengar penjelasan tadi dari khalifah kita, bagaimana penjabaran beliau, pemahaman beliau berkenaan dengan arti kata sabat itu sendiri. Nah, di sini saya juga akan membacakan berkenaan dengan makna dari hari Sabat itu dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia tertulis bahwa dalam ketentuan syariat agama Yahudi pada hari ke-7, Sabat dari bahasa Ibrani yaitu Sabat berarti istirahat. Orang dilarang mengerjakan apapun karena hari itu khusus untuk beribadah. Nah, di tafsir Kemenak pun dijelaskan berkenaan dengan arti Sabat dari bahasa Arab sebagaimana yang juga tadi sudah dijelaskan Pak Yudi dari tafsir khalifah kita. Dalam bahasa Arab, Sabat atau Sabtu dari kata sabata yasbitu sabtan juga berarti istirahat atau tenang. Pada hari itu setelah langit, bumi dan segala isinya diselesaikan, maka Tuhan beristirahat. Lalu Allah Ta'ala memberkati hari ke-7 itu dan mengkuduskannya. Dan ini sebenarnya merupakan kutipan dari Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Di sini saya akan bacakan ayatnya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ke-7 Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Pada hari ke-7 itu ia berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Yang juga dipakai untuk merayakan terbebasnya orang Israel dari perbudakan di Mesir. Menurut Perjanjian Lama, mereka yang melanggar kekudusan Sabat termasuk menangkap ikan pada hari itu dapat dijatuhi hukuman mati. Nah, lagi-lagi dalam tafsir Kemenak mengutip berkenaan dengan perayaan Sabat ini dari Perjanjian Lama. Di sini saya akan bacakan ayatnya. Kamu harus memelihara hari Sabat sebab hari itu kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusannya pasti dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 14. Pada hari yang sangat dihormati itu biasanya ikan-ikan bebas bermunculan sehingga menutupi permukaan air laut. Karena hari itu tidak ada orang yang berani mengganggunya. Di luar hari Sabtu ikan-ikan itu menghilang lagi. Kemudian di sini dijelaskan dari surah Al-A'raf ayat 164, Allah Ta'ala berfirman, dan tanyakanlah kepada mereka mengenai kota yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan mereka bermunculan di permukaan air pada hari Sabat. Tetapi pada hari ketika mereka tidak merayakan Sabat, ikan-ikan itu tidak mendatangi mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka durhaka. Di sini dijelaskan bahwa banyak para mufassirin atau ahli tafsir Al-Quran menyebutkan larangan ini oleh mereka diakali. Pada hari-hari sebelum Sabat mereka membuat kolam besar dan air laut dialirkan ke dalamnya. Pada hari Ahad mereka bekerja mengambil ikan yang sudah terjaring itu. Tetapi dalam hukum Tuhan mereka tetap melanggar. Maka Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman dengan menjadikan mereka kera, sehingga mereka jauh dari kebajikan serta hina dan rendah. Nah, dalam tafsir Kemenak ini langsung dijelaskan berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel ya, terhadap kekudusan hari Sabat. Nah, dalam kesempatan ini kita juga ingin mendengar penjelasan lebih lanjut dari khalifah kita yang ditulis dalam tafsir kabirnya. Silakan Pak Yudi. Baik, ya jadi tadi berkenaan dengan kita sampaikan beberapa poin yang ada kemiripan atau penjelasan yang hampir sama tadi terkait dengan jenis pelanggaran ya yang dilakukan oleh orang Yahudi atau orang Bani Israel terkait dengan hari Sabat ini. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Iman dari referensi yang dibacakan tadi bahwa jenis pelanggaran atau salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi atau orang Bani Israel terhadap hari Sabat itu adalah disinggung kalau di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-A'raf ayat 165 ya. Nah, tadi juga sudah dibacakan oleh Pak Iman, yaitu apa? Jadi ayat itu menjelaskan bahwa
pada hari Sabat maka ikan-ikan itu bermunculan. Tetapi pada hari selain hari Sabat, ikan-ikan itu tidak bermunculan seperti itu. Nah, orang-orang atau beberapa golongan dari orang-orang Yahudi yang melihat ikan-ikan bermunculan pada hari Sabat itu kemudian dengan berpikiran untuk keuntungan duniawi, mereka kemudian menangkap ikan-ikan itu. Nah, padahal tadi perintahnya adalah apa? Sabat itu adalah hari untuk beristirahat, hari untuk menghentikan kegiatan-kegiatan duniawi, gitu kan, perdagangan duniawi, usaha-usaha duniawi dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebagian orang Yahudi karena melihat pada hari Sabat itu ikan bermunculan, dengan berpikiran untuk mendapatkan keuntungan duniawi, mereka melakukan atau menangkap ikan-ikan tersebut. Padahal itu terlarang, ya, seperti itu. Nah, itu salah satu pelanggarannya. Nah, kemudian yang karena pelanggaran itu kemudian di dalam ayat yang sedang kita diskusikan ini mereka diberikan azab berupa kehinaan, yaitu kirodatan khosiin, yang mungkin insya Allah nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, yang menarik terkait dengan bermunculannya ikan-ikan tersebut, nah, Huzur menyampaikan bahwa di dalam Al-A'raf 165 itu kan disebutkan pada hari Sabat ikan-ikan itu bermunculan. Tetapi selain hari Sabat, kenapa ikan-ikan itu tidak bermunculan? Nah, apakah ini adalah suatu mukjizat yang kaitannya dengan kekudusan atau kesucian hari Sabat atau seperti apa? Nah, Huzur menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang sifatnya mukjizat terkait dengan hari Sabat, ya. Bermunculannya ikan di permukaan pada hari Sabat itu bukan satu kekhasan dari hari Sabat itu sendiri, gitu, satu yang bercorak mukjizat. Nah, kalau Huzur lebih melihat kepada hari Sabat itu adalah hari yang diperintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk berhenti dari berbagai pekerjaan duniawinya, dan tujuannya adalah untuk memperbanyak ibadah kepada Tuhan. Nah, maka orang-orang baik dari kalangan orang-orang Yahudi yang memang saleh itu, mereka memperbanyak ibadah. Nah, salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah mereka banyak bersedekah. Salah satu bentuk sedekahnya, Huzur di sini menyampaikan, adalah dengan memberikan makanan, gitu ya, kepada binatang-binatang atau hewan-hewan peliharaan dan lain sebagainya. Termasuk juga sebagian kalangan dari orang Yahudi itu biasa meletakkan tepung, gitu, di tepian sungai atau di pinggir-pinggir danau, di pinggir-pinggir sungai itu, sehingga dengan ditaruhnya makanan-makanan tadi, ikan-ikan yang semula berada di bawah kemudian bermunculan ke permukaan karena ada penariknya, yaitu makanan-makanan tadi. Nah, makanan-makanan tadi diletakkan oleh orang-orang Yahudi yang saleh, yang dengan niat untuk ibadah, dengan niat untuk bersedekah, mereka menaburkan atau meletakkan makanan-makanan itu untuk memberikan makan kepada binatang-binatang tadi. Nah, jadi itu bukan corak mukjizat. Nah, tetapi orang-orang Yahudi yang tadi ingin meraih keuntungan dunia, melihat ikan-ikan bermunculan, kemudian mereka menangkap, padahal itu tadi terlarang. Nah, itu mungkin salah satu bagian yang mirip atau yang sama, ya, dengan apa yang tadi dijelaskan, jenis pelanggaran orang Yahudi terhadap hari Sabat itu seperti apa. Nah, Huzur menjelaskan poinnya adalah itu. Barangkali bisa dielaborasi lagi atau ditambahkan lagi oleh Pak Iman beberapa bagian penjelasan dari referensi yang lain. Baik, Pak Yudi. Di sini saya akan membacakan sedikit penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir, Ya. yang mana di dalamnya tertulis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya kalian, hai orang-orang Yahudi, telah mengetahui azab yang menimpa penduduk kampung itu yang durhaka terhadap perintah Allah Ta'ala dan melanggar perjanjian dan ikrarnya yang telah Dia ambil dari kalian, yaitu kalian harus mengagungkan hari Sabat atau hari Sabtu dan mentaati perintahnya. Dikatakan demikian karena hal tersebut disyariatkan bagi mereka. Akan tetapi pada akhirnya mereka membuat kilah atau tipu daya agar mereka tetap dapat berburu ikan di hari Sabtu, yaitu dengan cara meletakkan jaring-jaring dan perangkap-perangkap ikan sebelum hari Sabtu. Apabila hari Sabtu tiba dan ikan-ikan banyak didapat sebagaimana biasanya, ikan-ikan tersebut terjerat oleh jaring-jaring dan perangkap-perangkap tersebut. Tiada suatu ikan pun yang selamat di hari Sabtu itu. Apabila malam hari tiba, mereka mengambil ikan-ikan tersebut sesudah hari Sabtu berlalu. Ketika mereka melakukan hal tersebut, maka Allah Ta'ala mengutuk rupa mereka menjadi kera. Kera adalah suatu binatang yang rupanya lebih mirip dengan manusia, tetapi kera bukan jenis manusia. Nah, ini sudah memasuki bagaimana akibat dari pelanggaran perintah itu, kemudian mereka dikutuk menjadi kera. Dan ini akan dijelaskan insya Allah di kesempatan berikutnya, Pak Yudi.
Nah, kemudian Pak Yudi, Ya. hal yang juga menjadi pertanyaan ya dari mayoritas banyak orang di luar sana, bahwa kenapa kalau hari Sabat itu dikuduskan, ya, kemudian muncullah hari Minggu sebagai hari libur, ya, terutama di Indonesia dan umumnya di seluruh negara di dunia ini. Barangkali ada penjelasan itu dari Khalifah kita, Pak Yudi, kami persilakan. Baik, nah Huzur menyampaikan juga terkait hal ini bahwa berdasarkan referensi di Perjanjian Lama dari Alkitab yang tadi juga sudah kita bacakan, Pak Iman juga dari referensi yang tadi dibacakan, dan juga berdasarkan dari definisi dan apa yang berlaku di masa yaitu ketika perintah ini turun. Nah, hari Sabat itu diperingati atau dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Huzur di sini menyebutkan itu sebetulnya di hari Sabtu, gitu ya. Jadi Sabat itu sebagaimana salah satu definisinya artinya tadi hari antara Jumat dan Ahad, yaitu hari Sabtu. Maka hari Sabat hari untuk beristirahat atau hari untuk berlibur dari kegiatan-kegiatan duniawi ini sejatinya awalnya itu hari Sabtu. Nah, jadi orang-orang Yahudi melaksanakan hari Sabat itu jadi hari Sabtu. Nah, lalu kemudian bagaimana kaum Kristiani di masa kemudian menetapkan bahwa hari istirahat atau hari untuk libur itu hari Minggu, jadi bergeser dari hari Sabtu ke hari Minggu. Perintah awalnya itu adalah Sabtu, bergeser ke hari Minggu seperti apa. Nah, di sini Huzur menyampaikan bahwa Yesus sendiri, Hadrat Al-Masih alaihissalatu wassalam, beliau mengkuduskan, mensucikan, menghormati dan memuliakan hari Sabat, gitu ya. Dan beliau juga merayakan hari Sabat itu ya hari Sabtu. Nah, kemudian juga baik di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru pun terdapat perintah untuk memperingati atau merayakan hari Sabat itu. Nah, itu juga pada hari Sabtu. Nah, awalnya Hadrat Al-Masih alaihissalatu wassalam pun merayakan hari Sabat itu ya di hari Sabtu. Nah, seperti itu. Nah, walaupun kemudian ada perbedaan, Hazrat Al-Masih alaihissalatu wassalam pun beliau menghormati, memuliakan dan merayakan Sabat itu di hari Sabtu. Tetapi beliau juga menolak beberapa pandangan yang timbul di kalangan orang-orang Yahudi yang terlalu ekstrim seperti itu. Terlalu ekstrimnya itu seperti apa? Beberapa kalangan Yahudi sampai berpendapat bahwa di hari Sabtu, di hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Baik itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk meraih keuntungan duniawi ataupun pekerjaan-pekerjaan terkait dengan penyiaran agama, pengkabaran gitu kan, tabligh agama dan pekerjaan-pekerjaan agama lainnya itu pun tidak boleh dilakukan sama sekali. Nah, di sini Hazrat Al-Masih alaihissalatu wassalam, beliau di dalam Markus ya, pasal 2 ayat 27, beliau menyebutkan bahwa hari Sabat itu adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Maksudnya ada fleksibilitas gitu. Jadi hari Sabat itu untuk manusia, bukan yang manusia yang kemudian dikorbankan untuk hari Sabat. Nah, penjelasan Huzur di sini menyampaikan bahwa memang di hari Sabat itu harus berhenti dari berbagai macam pekerjaan. Tetapi jika ada satu hal kepentingan yang benar-benar penting, benar-benar urgent dan harus dilakukan, maka Yesus di sini, Hadrat Al-Masih alaihissalatu wassalam, beliau tidak terlalu ekstrim sampai tidak boleh sama sekali. Ya, kalau memang betul-betul hakiki kepentingannya, maka itu bisa dilakukan. Dan untuk penyiaran agama, tabligh agama pada hari Sabat itu tidak dilarang, dibolehkan saja karena itu bagian daripada ibadah. Nah, itu yang kemudian dijelaskan oleh Huzur bahwa Nabi Isa alaihissalam pun merayakan Sabat itu ya hari Sabat. Nah, kemudian pada masa berikutnya, yaitu ratusan tahun sepeninggal dari Yesus, Hadrat Al-Masih alaihissalatu wassalam, mulailah ditetapkan hari Minggu sebagai hari libur atau hari ya berhenti istirahat seperti halnya hari Sabat tadi oleh gereja-gereja Kristen di masa berikutnya. Nah, salah satu sebab yang disebutkan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu ta'ala anhu di sini adalah pada saat beberapa bangsa di Eropa bersedia untuk menerima ajaran Kristen. Nah, karena dari sebelumnya seperti ya keturunan kaum Aryan dan lain sebagainya, mereka itu memuliakan atau mengkultuskan hari Minggu, maka beberapa di antara mereka menjadikan syarat agar mereka menerima ajaran Kristen itu adalah hari Minggu ditetapkan sebagai hari berhenti tadi, hari istirahat, hari libur tadi. Nah, salah satu sebabnya demi untuk diterimanya ajaran Kristen tadi oleh
beberapa bangsa di Eropa saat itu, maka diakomodirlah kemudian hari Minggu ditetapkan sesuai dengan tuntutannya sebagai hari libur, hari berhenti, hari istirahat dari berbagai pekerjaan tadi. Nah, kemudian itu satu. Nah, Huzur juga menyinggung dari tulisan di dalam surat Barnabas, disebutkan juga bahwa munculnya hari libur atau hari berhenti itu di hari Minggu karena apa? Karena kebangkitan Yesus berdasarkan keyakinan umat Kristiani itu adalah pada hari Minggu pagi. Nah, oleh karena itulah mereka merayakan libur atau berhenti itu pada hari Minggu. Nah, walaupun demikian, Huzur di sini menyampaikan terlepas dari alasannya yang pertama tadi atau alasannya yang kedua tadi, tetap saja penetapan hari Sabat atau libur berhenti itu di hari Minggu ini ya bertentangan dengan perintah yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Sabat itu hari berhenti, hari istirahat dari kegiatan-kegiatan duniawi itu adalah di hari Sabtu. Nah, jadi ya secara singkat seperti itu barangkali Pak Iman. Oke, jazakumullah Pak Yudi, karena waktu yang harus memisahkan kita dan insya Allah kita akan berjumpa kembali untuk membahas ayat ini lebih detail lagi. Jazakumullah Pak Yudi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik pemirsa, demikianlah penjelasan dari ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semua. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.